Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Untuk pertemuan kita kali ini, karena masih dalam suasana Syawal, maka izinkan saya menyapa para saudara-saudara semua dengan ucapan selamat menikmati suasana Lebaran. Selamat berjuang mempertahankan nilai-nilai takwa yang sudah diperjuangkan selama 1 bulan Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik saudara-saudara semua, pertemuan kita kali ini akan membahas materi kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Materi ini sengaja saya kemas untuk diberikan kepada mahasiswa saya di program studi pendidikan agama Islam kelas D22 semester 2 STAI Al-Kifayah Riau Pekanbaru. Baik saudara-saudara, perlu saya ingatkan kembali bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk membahas topik-topik khusus dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang lain yang terkait dengan pendidikan yang tidak mungkin secara mendalam dibahas dalam mata kuliah wajib lainnya. Mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan sesungguhnya menawarkan berbagai topik terkait dengan pendidikan, mulai dari teknologi pembelajaran, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, sampai pada pengembangan bisnis pendidikan. Nah, untuk itu pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kontribusi Kapita Selekta Pendidikan terhadap pengembangan bisnis pendidikan. Saudara-saudara, dunia pendidikan memang tidak boleh dibisniskan, tetapi lembaga pendidikan kalau ingin mengalami percepatan kemajuan, dia mesti berbisnis dan mau mengembangkan bisnis. Baik bisnis itu dikelola di dalam lembaga pendidikan itu sendiri, maupun bagaimana lembaga pendidikan men-entertain para warga belajar yang ada di lembaganya, sehingga para warga belajar itu mengerti dan memahami bagaimana melaksanakan bisnis, terutama sekali dalam wilayah entrepreneurship, sehingga para siswa tidak hanya dididik dengan teori-teori keilmuan seperti fisika, matematika, kimia, bahasa Arab, akidah, akhlak, fikih dan lain sebagainya, tetapi mahasiswa atau siswa dididik agar dia mampu menjadi entrepreneur, sehingga begitu dia menjadi alumni, dia mampu memandirikan dirinya dan membuat usaha yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungannya, bahkan masyarakat secara luas. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ada seorang ahli yang bernama John Hattie dalam bukunya What's Work Best in Education, The Politics of Collaborative Expertise, menyatakan bahwa kualitas tenaga pendidikan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan. Nah, dalam kaitan ini, Kapita Selekta Pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Untuk apa gunanya? Kalau kualitas tenaga pendidik itu meningkat, otomatis akan berimbas pada peningkatan kualitas pembelajaran, pendidikan, pelatihan yang diberikan oleh guru kepada para siswanya. Nah, dalam konteks ini, tenaga pendidik itu bisa ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, pengembangan, peningkatan kompetensi, sehingga peserta didik mendapatkan ilmu-ilmu yang selalu up to date dari guru-guru
yang kemampuannya senantiasa di-upgrade, memiliki kemampuan atau pengetahuan yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, sesungguhnya Kapita Selekta Pendidikan bisa dia berkontribusi dalam beberapa hal. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan itu dapat ditingkatkan dengan cara memberikan metode pembelajaran yang inovatif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar, karena kita lagi bicara dalam konteks pengembangan bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum merupakan suatu rencana dan panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, Kapita Selekta Pendidikan dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dasar. Hal ini akan mengakibatkan kualitas pendidikan yang diberikan akan meningkat, akan bervariatif, akan berkembang. Sehingga dalam konteks pendidikan, bisnis pendidikan dapat juga mengalami perkembangan karena memang didukung oleh rancangan kurikulum yang tepat agar sekolah lembaga pendidikan mampu memenangkan persaingan sehingga dia bisa mandiri, tidak terlalu bergantung kepada pemerintah, tidak terlalu bergantung kepada orang tua, tetapi lembaga pendidikan itu bisa menjadi produktif untuk memajukan lembaga pendidikan yang dikelola oleh pengelola lembaga pendidikan. Kemudian mengembangkan strategi pemasaran. Lembaga pendidikan memiliki cakupan pasar yang secara otomatis ada. Kenapa? Karena lembaga pendidikan itu dia memiliki siswa. Siswa otomatis memiliki orang tua. Orang tua otomatis berada di masyarakat. Jadi sesungguhnya lembaga pendidikan ketika dia ingin mengembangkan bisnis, dia telah memiliki pangsa pasar secara otomatis yang sudah dia miliki. Hanya tinggal bagaimana cara lembaga pendidikan itu membuat entrepreneurship di lembaga pendidikannya yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders. Jadi ketika kedua ini mengalami keterhubungan, maka jadilah pendidikan mampu mengembangkan bisnis pendidikan. Nah, ada beberapa langkah sebenarnya yang dapat dilakukan sekolah untuk menjalankan bisnis entrepreneurship di sekolah. Yang pertama, membentuk tim pengelola bisnis entrepreneurship. Jadi sekolah itu dapat membentuk tim pengelola bisnis entrepreneurship terdiri dari guru, siswa, staf administrasi, kemudian komite sekolah. Untuk apa? Untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola bisnis entrepreneurship di sekolah. Nanti saya akan berikan contoh beberapa alternatif yang bisa ditawarkan kepada sekolah untuk menjadi pilihan kalau ingin memulai bisnis entrepreneurship di sekolah. Yang kedua, mengembangkan kurikulum dan materi pembelajaran. Di atas tadi saya sudah singgung. Nah, dalam konteks ini, sekolah dapat mengembangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang relevan dengan dunia bisnis entrepreneurship. Kalau memang sekolah itu sudah terikat dengan kurikulum baku yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak jadi soal karena sekolah punya ruang lain di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sekolah bisa memodifikasi hal ini, dia tidak masuk pada ranah kurikulum baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dia bisa me-entertain melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, melibatkan pelaku bisnis lokal. Pastilah di sekitar sekolah ada pelaku-pelaku bisnis. Bahkan mungkin ada orang tua siswa yang juga bergerak di bidang bisnis. Dan ini merupakan modal dasar bagi sekolah untuk memulai bergerak mengembangkan bisnis entrepreneurship di sekolah. Kemudian yang keempat, mengembangkan program pengembangan keterampilan dan karakter. Nah, tadi kalau memang tidak bisa melalui kurikulum, maka kita kembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler
Yang penting program yang dikembangkan itu adalah untuk meningkatkan setidak-tidaknya 3 kata kunci: meningkatkan kreativitas, meningkatkan inovasi orang-orang, baik itu guru, pelaksana, penyelenggara pendidikan lainnya maupun para siswa. 1, kreativitas, inovasi, kemudian keterampilan berkomunikasi. Yang kelima, membentuk grup studi kewirausahaan. Kalau memang tidak memungkinkan melakukan studi kewirausahaan keluar dari sekolah karena membutuhkan biaya yang banyak, studi-studi itu bisa dilakukan melalui media-media yang tersedia. Hari ini dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, bisa dimanfaatkan YouTube, bisa dimanfaatkan media-media sosial yang lainnya. Kemudian yang keenam, mengoptimalkan media sosial dan website sekolah. Jadi sekolah itu sudah harus memiliki website. Di website inilah nanti dikelola pengembangan bisnis-bisnis pendidikan yang ada di sekolah. Nah, itulah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh sekolah. Kemudian saya ingin tawarkan, kira-kira ide apa saja yang bisa kita jadikan usaha entrepreneurship yang memungkinkan dijalankan di sekolah. Ada beberapa ide yang bisa dipikirkan oleh sekolah. Yang pertama, jasa catering. Nah, kita tahu sekolah itu setidak-tidaknya hari ini masuk pukul 7 pagi dan itu pulangnya sore. Nah, jadi sekolah bisa bekerja sama dengan orang tua agar orang tua tidak menyediakan nasi dari rumah, tetapi sekolah yang menyediakannya, dan itu nanti akan bisa dijadikan usaha orang tua dan usaha sekolah, sehingga ketika orang tua membayar, dia tidak merasa membayar pada sekolah dan sekolah tidak memungut uang dari orang tua, tetapi memang menjadi bisnis bersama antara sekolah dengan orang tua. Nah, itu untuk murid. Sementara kita tahu di tengah kesibukan sekarang ini, orang tua sekarang juga cenderung catering dengan pihak lain. Nah, kalau sekolah memang menyediakan itu, apa salahnya daripada orang tua catering di pihak lain dengan biaya yang sama, dia juga bisa catering di sekolah, di mana catering itu dikelola bersama antara guru, murid, dan orang tua. Kemudian yang juga jarang dilirik orang di sekolah karena orang tidak yakin hal ini bisa terjadi, seperti produksi merchandise, yaitu memproduksi hal-hal yang kreatif yang berkaitan dengan sekolah, misalnya memproduksi kaos. Nah, semisalnya ada kegiatan-kegiatan di RT dari wali murid. Nah, kaos-kaos yang merek-merek kegiatan itu diproduksi di sekolah, oleh sekolah. Apalagi topi, tas, logo, payung, dan lain sebagainya. Belum lagi souvenir-souvenir dari identitas sekolah itu. Jadi orang tua punya gantungan kunci, memang kekhasan dari sekolah, di mana anaknya sekolah di situ. Nah, kemudian apalagi yang paling ngetren itu adalah bisnis online. Sekolah dapat mengembangkan bisnis online seperti toko online, menjual produk-produk yang dihasilkan oleh siswa, oleh kreativitas siswa. Dengan memanfaatkan bisnis online ini, di samping sekolah bisa berbisnis, juga bisa memperkenalkan sekolahnya secara lebih luas. Yang berikutnya bisa juga dilakukan sekolah adalah bisnis kreatif. Apa itu bisnis kreatif yang mungkin dilakukan oleh sekolah? Seperti memproduksi karya seni dari siswa. Jadi karya seni dari siswa itu diproduksi oleh siswa, kemudian dijual kembali kepada orang tua. Nah, dengan demikian terjadi perputaran uang dan mengajarkan kepada siswa bahwa ketika berkarya dinilai, dihargai oleh orang lain. Nah, begitu beberapa alternatif bisnis. Di samping juga bisa bisnis jasa, kemudian ada bisa bisnis kesehatan. Kalau misalnya sekolah sebuah yayasan yang besar, dia bisa membuat klinik di dalam sekolahnya, kemudian diberikan keistimewaan khusus bagi warga sekolah, orang tua, masyarakat yang berkaitan langsung dengan sekolah untuk melakukan pengobatan di
klinik tersebut, dan sekolah juga bisa memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak instansi yang terkait. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa hal secara ringkas yang bisa kita bahas tentang kontribusi kapital selekta pendidikan terhadap pengembangan bisnis pendidikan. Sesungguhnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas, bisa kita kembangkan dan bisa kita elaborasi. Tetapi dengan waktu yang singkat ini, demikian dulu yang dapat saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan materi-materi yang terkait dengan dunia bisnis dan kapital selekta pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita, memotivasi kita, para pelaku-pelaku pendidikan, bahwa sesungguhnya pendidikan itu bisa dimandirikan, bahkan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitarnya, dengan catatan pendidikan tidak menutup diri untuk mengembangkan bisnis. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati suasana Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.